Tunggilan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita membangun ibadah minggu dalam bulan keluarga dan penutupan pekan anak. Jemaat, kami undang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup di dalam kasih Kristus. Keluarga-keluarga yang senantiasa mendengar dan melakukan kehendak Sang Kristus. Untuk itu, setiap keluarga dipanggil untuk saling mengasihi dan saling melayani agar tercipta keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Marilah bersama dengan keluarga kita masing-masing kita lakukan ibadah minggu ini dengan penuh sukacita. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 2. Hai masyhurkanlah. Saudara-saudara yang terkasih, juga anak-anak sekalian, marilah kita menyerahkan ibadah kita pada hari ini di dalam keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sambut tema ibadah Minggu pada bulan keluarga dan penutupan pekan anak. Saat ini adalah Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Mari menyanyikan kidung kontekstual nomor 97. Bulan keluarga kini telah tiba, mari kita sambut dengan hati gembira sebagai sarana bagi keluarga untuk meningkatkan komunikasi bersama. Kita manfaatkan bulan keluarga di gereja kita, GKJW tercinta. Mari kita ciptakan keluarga bahagia dalam kasih Tuhan Sang Kepala Gereja.
terkasih, mari kita bersama-sama masuk ke dalam pertobatan. Panggilan pertobatan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, dan kami meminta ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kami tahu kami manusia yang sangat berdosa, tetapi kiranya Engkau bermurah hati mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Ampun, yang sanggup mengampuni dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat disilahkan untuk berdiri. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Kolose 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383, baitnya yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena pada minggu hari ini kami bersama-sama bisa beribadah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi penerang bagi hidup kami dan dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mendoakan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapinya sehingga apa yang beliau sampaikan seturut atas kehendak-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan firman pada hari ini terambil dari Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29 dengan judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam dan Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dari perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkan dalam kuburan. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama beribadah minggu di bulan keluarga, dan kita juga bersama menutup Pekan Anak 2021 ini. Saudara yang terkasih, di dalam membangun keluarga kita, tentu kita memiliki banyak harapan dan keinginan. Tentu kita menginginkan keluarga kita itu hidup di dalam kerukunan,
keluarga kita hidup di dalam kejujuran, dan bahkan dengan begitu maka keluarga kita akan hidup dengan damai dan sejahtera. Namun Bapak Ibu dan Saudara, yang perlu kita ingat juga adalah bahwa di dalam keluarga kita juga perlu berani saling mengingatkan, saling menegur, hingga pada akhirnya melalui teguran dan peringatan yang kita miliki dan kita bangun di tengah keluarga, keluarga kita pun menjadi keluarga yang bertumbuh oleh karena saling memperhatikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis dalam karya pelayanan dan hidupnya, khususnya ketika dia memberi teguran bagi apa yang dilakukan oleh Herodes. Pada waktu itu Herodes mengambil istri saudaranya yang bernama Herodias. Ketika Herodes mengawini Herodias, Yohanes Pembaptis dalam Markus 6 ayat 18 sudah mengingatkan. Dan mengenai hal itu, Yohanes sudah berulang-ulang menegur Herodes begini: "Tidak boleh engkau kawin dengan istri saudaramu itu." Namun rupanya Bapak Ibu dan Saudara, ketika teguran itu diberikan oleh Yohanes Pembaptis, ada rasa sakit hati dan dendam yang dimiliki justru oleh Herodias sendiri. Istri dari Herodes ini sakit hati oleh sikap dan perkataan Yohanes. Tindakan menegur ternyata tidak direspon dengan rendah hati. Nah, pada waktu itu situasinya Yohanes Pembaptis sedang dipenjarakan oleh Herodes. Nah, sejatinya ini juga menunjukkan bahwa Herodes juga memiliki rasa benci terhadap Yohanes Pembaptis. Jika ia tidak membenci, maka tidak mungkin Yohanes Pembaptis hidup di dalam tahanan. Bapak Ibu dan Saudara, dikisahkan bahwa dalam sebuah pesta, anak Herodias menari dan penampilannya memukau banyak orang. Oleh karena kepiawaiannya di dalam menari, maka Herodes bertanya, ingin diberi hadiah apakah anak perempuan itu? Lalu anak perempuan itu kemudian berpikir dan bertanya kepada ibunya. Sang ibu pun oleh karena dipengaruhi dendam yang dimiliki, menyuruh anaknya untuk meminta hadiah kepala dari Yohanes Pembaptis. Pada akhirnya oleh karena Herodes sudah berjanji, maka dipenggallah kepala Yohanes Pembaptis dan diberikan kepada anak perempuan itu di atas nampan. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa ketika di dalam sebuah keluarga terpelihara rasa dendam yang membara, ketika di dalam sebuah keluarga dendam itu kemudian dibagikan dan diwariskan kepada generasinya, maka dendam yang dimiliki kemudian menjadi sebuah dendam bersama. Nah, dendam bersama inilah yang kemudian membuat Herodias dan anaknya dengan senang hati meminta hadiah kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu dan Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar
bersama-sama tentang bagaimana kita membangun kekompakan di dalam sebuah keluarga. Bahwa kekompakan yang baik adalah kekompakan yang didasari dengan rasa cinta dan kasih terhadap sesama, bukan kekompakan yang didasari oleh karena rasa dendam. Bapak, Ibu, dan Saudara, padahal di dalam keluarga kita itu dipanggil untuk mewujudkan kasih yang nyata. Untuk itu, biarlah teguran dan kejujuran yang mungkin menyakitkan itu dapat kita jadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri. Jangan sampai teguran dan peringatan yang menyakitkan itu kemudian malah kita simpan dan menjadi sebuah dendam. Dari kisah keluarga Herodias dan Herodes ini, kita dapat belajar bahwa keluarga adalah tempat menanamkan kasih dan kepekaan untuk menerima teguran, kritik, dan untuk selalu menanamkan dan memelihara cinta, bukan menanamkan dan memelihara dendam. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan ini kita diajak untuk menyadari bersama bahwa anak adalah harta yang sangat berharga. Anak adalah sebuah berkat yang dimana di dalam mengasuh dan mendidik anak sudah seharusnya kita menanamkan bahwa dalam mengasuh dan mendidik anak jangan sampai kita menanamkan kebencian kepada anak, apalagi menanamkan dendam. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang buruk, yang mengecewakan, mari kita mengajar anak-anak kita untuk selalu mau berlatih, berproses untuk mengampuni. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga adalah tempat untuk membangun kepekaan dan kesepakatan yang didasari oleh cinta dan kasih, membangun kekompakan untuk melakukan sesuatu yang baik, membangun kekompakan untuk mengerjakan kebaikan yang dampaknya dapat dirasakan oleh semua orang. Maka ketika ada kekecewaan, ketika ada salah paham, ketika ada tindakan saling menyakiti, sudah waktunya bagi setiap keluarga untuk hendaknya saling memaafkan, saling mengampuni, melakukan evaluasi diri yang berujung sebuah rekonsiliasi. Allah yang mengaruniakan keluarga bagi setiap kita, Dia jugalah yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam cinta dan kasih sebagai dasar hidup keluarga kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan karena di dalam kehidupan kami Tuhan boleh menganugerahkan kami keluarga, tempat di mana kami hidup saling mengasihi, tempat di mana kami saling mencintai, dan tempat di mana kami bertumbuh di dalam iman kami. Mampukan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk senantiasa mau menanamkan kasih, menanamkan cinta terhadap sesama, sehingga di dalam keluarga kami senantiasa dimampukan untuk membagikan damai dan sejahtera.
Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat berguna dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan. Dan juga kami berdoa untuk RT RW atau gubernur dan yang lainnya. Bebas, kiranya Engkau juga kasih mereka kesehatan dan juga berkati mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang sedang terpapar virus corona ini. Kiranya Engkau hilangkan atau musnahkan virus ini. Dan juga kami berdoa untuk dokter-dokter yang sedang berjuang untuk menangani pasien yang sedang terpapar virus corona ini. Kiranya Engkau berkati dan juga lindungi mereka. Haleluya. Ya Tuhan, berkati orang tua kami, keluarga kami, berkati orang tua kami yang sedang mencari nafkah. Beri kesehatan pada mereka dan berikan kesehatan pada anak-anak. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, berkatilah gereja ini ya Tuhan. Lindungi Pak Pen, pamong, majelis, dan yang lainnya. Semoga Engkau beri kesehatan pada mereka untuk melayani di gereja ini. Haleluya. Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Jangan bawa kami ke dalam
berkat dan karunia-Nya kepada setiap keluarga dan pribadi kita. Karena itu mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan didasari firman Tuhan yang demikian. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Pengumpulan persembahan diiringi KJ 393 ayat 1 sampai 2. Tuhan betapa banyaknya. Kita berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sucikan dan tahirkan persembahan kami ini agar dapat memperbesar atau memperluas kerajaan-Mu ini. Dan juga kami berdoa untuk yang mengelola persembahan kami ini, kiranya Engkau berkati dan juga Engkau berikan kesehatan. Haleluya, amin. Jemaat disilahkan untuk berdiri. Mari kita undur dari hadirat Tuhan. Kita kembali menjalani kehidupan keluarga dalam terang kasih Tuhan. Mari kita senantiasa menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin dalam keluarga kita. Percayalah bahwa kasih penyertaan dan berkat-berkat Tuhan senantiasa ada pada keluarga kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370 baitnya yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk,
Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang kekal, Roh Kudus, sumber penghiburan yang sejati, kiranya mengaruniakan berkat dan kasih setia-Nya kepada kita, memampukan kita dan keluarga kita untuk bertumbuh dan membagikan kasih mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.